Rumah Jepang pertama di Yogyakarta udah full furnish loh. Lokasinya masih di dalam ring road. Kayak gimana proyeknya? Yuk kita cek lebih detail. Rumah yang cocok untuk kita udah sampai di fase dari Verzen Jogja ini ya. Di sini, teman-teman, itu dapat rumah yang lebarnya 6 meter dan panjangnya 19 meter. Di sini ada satu carport, di sini ada taman yang cantik banget. Terus juga di dindingnya ini, itu udah finishing kamprot. Dan banyak aksen kayu yang dipadu badan sama finishing ini, jadi manis banget. Oh my god! Di bagian atas, itu ada jendela yang bulat itu. Ini bikin suasana dari rumah ini bener-bener Jepang banget ya. Terus kalau kita perhatikan di sini, itu teman-teman juga dapat kanopi ya, tapi nggak full kanopi. Ini keren banget sih. Biasanya orang bikin kanopi itu full aja sampai sini. Tapi ini nggak teman-teman. Dia cuma setengahnya aja. Fungsinya biar apa? Biar tetap ada cahaya yang masuk ke carport dan bikin carport dari teman-teman ini nggak gelap ya. Tapi ini fungsional kalau misalkan teman-teman pulang dalam kondisi hujan, itu bisa banget dari sisi sini nggak kehujanan, terus payungin yang sisi sini itu udah fungsinya dapat banget. Langsung aja kita bahas di sini juga. Teman-teman itu dapat teras yang finishingnya ini udah finishing kayu kayak gini ya. Ini keren banget teman-teman. Biasanya kalau misalkan developer bikin perumahan, ya udah pakai keramik aja, keramik biasa. Tapi ini udah finishing kayu dan ini pintunya itu ada kayak tali airnya gini. Dan ini bikin suasana Jepangnya ini kerasa banget. Dan kayak panel box kayak gini yang buat listrik, itu dia udah dikasih wadah yang senada dengan pintunya. Abis ini langsung aja kita cek di bagian dalam kayak gimana. Karena rumah ini udah full furnish ya. Kita cek, yuk kita cek lebih detail. Nyaman banget ya. Ini saya udah masuk di dalamnya Verzen Jogja ini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini, itu furnishnya udah cakep banget ya. Aksennya semuanya aksen kayu, kemudian finishing kayak gini. Itu bikin teman-teman kalau misalkan pulang kerja, pengen istirahat, itu udah healing duluan di rumah, nggak perlu healing kemana-mana lagi. Hai. Oke. Terus di bawah ini, itu ada juga satu kamar mandi nih teman-teman. Bukan powder room ya, tapi kamar mandi. Udah ada showernya, jadi bisa buat mandi untuk kamar yang ada di bawah. Kalau kita lihat di sini, ini juga udah ada kabinet teman-teman. Dan teman-teman itu kalau biasanya di rumah-rumah yang lain, itu pernak-pernik kecil ini nggak dapet ya, tapi di sini dapet. Itu luar biasa banget sih. Bener-bener niat dan bener-bener pengen bikin rumah full furnish yang totalitas. Di sini ada satu tempat makan, yang mana pernak-perniknya ini itu juga dapat teman-teman. Bayangin, teman-teman masuk, tinggal bawa koper, bawa baju, udah langsung bisa hidup di sini. Nggak perlu lagi ribet-ribet ngisi lagi. Lalu di sini, dari ruang family room ini, itu terintegrasi sama dapur yang ada di sini nih teman-teman. Dan ini dapat ya, untuk kabinetnya, kemudian kompornya, sinknya, cooker hood, ini semua dapat nih. Nggak perlu pusing lagi buat tinggal di sini. Apalagi kalau misalkan teman-teman pengen bikin rumah ini jadi Airbnb misalkan, disewakan. Ini bisa banget. Di belakang sini, teman-teman juga masih dapat satu taman. Dari taman ini, itu senada sama yang di depan ya teman-teman. Mulai dari batu yang warna putih ini, kemudian di sini ada rumput-rumput sintetis ini, dan juga pohon dolar yang ada di sana. Dan finishing temboknya, ini masih senada banget sama yang ada di depan. Ini bener-bener healing di rumah sih teman-teman. Bener-bener bikin teman-teman itu kalau misalkan pulang, recharge energi, besoknya kalau misalkan teman-teman mau kerja, itu udah full energi lagi ya. Terus penempatan dari outdoor AC di sini juga nggak bikin taman sini jadi panas ya, karena dia di atas langsung kebuang ke sana. Dan juga atapnya ini itu masih menopang setengah dari taman di sini. Jadi nggak ada tempias yang nantinya masuk ke bagian teras belakang ini. Habis ini langsung aja kita bahas. Di bagian atas di lantai 2, apakah outstanding lantai satunya atau gimana ya? Kita cek aja lebih detail. Yuk kita cek. Sebelum kita naik ke lantai 2, saya pengen bahas nih di bagian tangganya. Kalau misalkan biasanya kita review rumah, itu kita bisa menilai developer ini niat apa enggak buat bikin rumah dari tangganya teman-teman. Ada beberapa poin yang bisa teman-teman highlight dari project Verzen Jogja ini. Yang pertama adalah railingnya. Ini railingnya nih biasanya di sini cuma pakai besi hollow biasa dan nggak dilapis pakai kayu. Ini dilapis pakai kayu full teman-teman. Dan juga untuk pegangannya ini, itu dia pakai stainless steel ya.
Jadi nggak cuma nempel biasa di dinding, tapi ini ada aksen stainless steelnya juga. Ini bikin tangga dari teman-teman ini makin berkelas. Terus yang kedua adalah pemilihan keramik tangga. Ini keren teman-teman. Jadi dia pakai keramik motif earth tone ya. Jadi kayak batu-batuan gitu. Lalu ini dia pakai keramik yang ujungnya ini nggak lancip ya. Jadi nggak berbahaya nih teman-teman. Dan di sini ada kayak semacam aksen tali airnya gitu. Fungsinya buat apa? Itu kalau misalkan teman-teman ada naik turun tangga dan kakinya basah misalkan, itu nggak licin ya. Karena ada tali airnya ini bikin jadi lebih keset ya. Terus yang ketiga, ini adalah pencahayaan ke tangga. Ini ada satu jendela gede yang itu ngarah ke tangga sini. Jadi kalau misalkan siang hari itu nggak pakai lampu, ini terang banget tangganya. Lalu di sini juga tangganya itu strukturnya itu nggak ngipas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya lihat tangga yang 90 derajat kayak gini, itu dia ada yang ngipas. Jadi ada sepertiga tangga gitu dibuat ngipas, tapi ini nggak benar-benar perfect, kotak, nggak ngipas, bikin jadi tangga dari teman-teman ini nggak bahaya nih. Keren banget, dan ini nandain kalau developer ini benar-benar niat dan juga ngonsep rumah ini dengan proper. Langsung aja yuk kita lihat kamarnya kayak gimana, kita cek lebih detail. Kita udah sampai di lantai 2-nya nih. Di sebelah sini itu ada satu kamar tidur nih. Ini konsepnya buat anak-anak ya teman-teman. Jadi di sini ada kamar tidur buat anak-anak. Ini bisa di sliding kalau misalkan butuh berdua. Kemudian di sini ada tempat untuk belajar. Di sini juga dikasih TV dan juga ada rak penyimpanan ya buat mainan anak-anak. Terus di sini itu dapat satu jendela yang gede yang kasih sirkulasi udara dan juga sirkulasi cahaya bisa masuk ke kamar ini. Terus juga di bagian sini itu ada lemari yang tersembunyi ya. Dan di sini itu ada satu kamar mandi nih. Ini cakep teman-teman perpaduannya. Jadi ada dua warna aja, putih dan warna earth tone ini. Ini bikin jadi soft dan juga bikin kamar mandi ini itu jadi nggak lebay ya. Dan di sini itu ada permainan cermin bulat ini. Dan yang dibaliknya ini itu ada cahaya ya. Ini keren banget sih. Ini dia nih yang saya tadi ceritain, lemarinya. Jadi udah nggak ada lagi lemari-lemari yang nonjol keluar nih, karena udah dikonsep dengan baik dan benar. Kita lanjut aja yuk. Ini adalah kamar tidur utamanya nih. Ini kalau misalkan teman-teman mau upgrade dari yang ukuran queen ini ke ukuran king, ini masih bisa banget. Masih lebar banget di sini space-nya. Dan juga di sini masih bisa teman-teman kasih nakas satu. Lalu di sini ada tempat untuk kerja ataupun tempat untuk belajar. Ini bisa banget. Dan di sini sepanjang ini itu adalah jendela ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka, itu benar-benar cahayanya masuk ke sini semua nih. Dan view-nya teman-teman, itu di belakang sana itu masih cakep banget ya view-nya ya. Kalau teman-teman misalkan di Jakarta biasanya udah nggak dapet nih view-view kayak gini. Jogja masih dapet. Di sini juga ada tempat untuk wardrobe-nya. Ini udah semuanya tersembunyi ke tembok. Benar-benar dikonsep dengan baik dan dikonsep dengan matang. Lalu di sini itu temboknya semuanya di lantai 2. Itu udah dilaminasi semua ya. Bahkan dari lantai 1 teman-teman. Dan untuk kamar mandi utamanya, ini dia proper banget ukurannya. Jadi nggak ada yang namanya sempit-sempit klep di sini. Lalu di sini juga wastafelnya udah bagus banget, toto yang kotak kayak gini. Biasanya kan kalau misalkan developer bikin perumahan, itu basic banget ya. Ini udah keren banget sih. Dan juga dapat pemanas. Dan juga di sini teman-teman dapat exhaust buat ngeluarin udara di sini jadi nggak pengap ya. Setelah ini kita langsung aja mau bahas nih. Kira-kira investasi berapa sih yang harus teman-teman keluarin kalau misalkan teman-teman pengen unitnya di First Gen Jogja ini? Langsung aja kita hitung lebih rinci. Teman-teman, kita udah sampai di segmen hitung lebih rinci ya. Di sini saya pengen bahas nih, kira-kira investasi berapa yang teman-teman harus keluarkan kalau misalkan teman-teman pengen unit yang ini. Dengan unit yang ukuran luas tanahnya ini 129 dan luas bangunannya 114. Ini teman-teman kalau misalkan mau full furnish kayak gini, itu teman-teman itu bisa investasi di 2,4 M. Kalau misalkan teman-teman mau yang kosongan, itu juga bisa, tapi nanti di unit yang inden ya. Itu di 1,9 M aja. Terus teman-teman, itu ada beberapa metode pembayaran. Yang pertama, teman-teman bisa bayar secara cash. Yang kedua, teman-teman ini bisa cash bertahap 18 kali. Bayangin, 18 kali. Bukan 12 kali ataupun lebih pendek, tapi 18 kali. Dan yang ketiga, itu teman-teman bisa juga buat ambil KPR. Tinggal teman-teman itu pengen yang mana nih, langsung aja dipilih. Habis ini, kita pengen juga cek nih, dari First Gen ini ke tempat-tempat yang strategis ini di Jogja.
Itu berapa menit ya? Langsung aja kita cek lebih jauh. Sekarang kita ada di depannya Verzen nih. Kita mau cek akses dari sini sampai ke Jogja City Mall. Kita mulai dari sekarang. Yuk. Menit 42 detik teman-teman sampai ke kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. 2 menitan aja sampai ke kampus. Kita udah sampai di Jogja City Mall teman-teman. Kita hentikan timernya dulu. 4 menit 56 detik udah sampai ke Jogja City Mall. Kebayangkan gimana strategisnya dari Verzen Jogja ini. Gimana nih perjalanan kita di Verzen Jogja kali ini? Seru banget kan? Thank you banget udah nonton konten kita sampai selesai. Kalau misalkan kalian suka, klik like. Kalau misalkan nggak suka, boleh aja untuk klik dislike. Kalau misalkan kalian rasa konten ini bermanfaat, kalian bisa share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. See you and bye-bye.